Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan semuanya, saya Imam Prayoga bersama satu rekan saya di Fajar Ramadan. Di sini kita akan memberikan suatu materi mengenai studi kasus pada algoritma bubble sort dan selection sort. Di sini yang kita lihat yaitu seberapa efektif sorting ini untuk mensort array yang sudah ditentukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Pada algoritma di samping, kita dapat mengetahui bahwa prinsip bubble sort adalah membandingkan pasangan elemen yang saling berdekatan. Jika pasangan elemen tersebut tidak terurut, maka posisinya akan ditukar. CN, TN, dan kelas efisiensi pada algoritma bubble sort. Sebelum kita menentukan CN, TN, dan kelas efisiensi, kita perlu menentukan input size, basic operation, dan berapa basic operation dieksekusi pada setiap iterasi. Pada algoritma sebelumnya, kita mengetahui bahwa input size-nya adalah N, dan basic operation-nya adalah perbandingan, dan dieksekusi satu kali per iterasi. CN-nya adalah sigma dengan batas atas N, dan I sama dengan 1, yaitu pada looping pertama, dan sigma N-1, dan J sama dengan 0, itu looping kedua, dan 1 adalah perbandingan, yaitu basic operation, yang dieksekusi per iterasi. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu N kuadrat. TN-nya yaitu COP dikali CN, sama dengan N kuadrat, elemen dari big O N kuadrat yang didapatkan dari CN di atas. Dan kelas efisiensinya adalah N kuadrat. Berikut adalah contoh ilustrasi dari algoritma bubble sort. Nah, pada kasus seperti ini, pasangan-pasangan elemen yang saling berdekatan itu dibandingkan. Dan jika pasangan-pasangan tersebut tidak terurut, maka posisinya akan ditukar sampai elemen-elemen tersebut seluruhnya terurut. Nah, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah algoritma selection sort yang akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Prayoga. Nah, bisa dilihat kita ada pursuit code dari selection sort di sebelah kiri. Nah, prinsip dasar dari selection sort ini yaitu mencari nilai dari array yang paling kecil. Pada algoritma selection sort, idenya yaitu membandingkan dengan elemen yang lainnya dengan melakukan proses searching dan sorting. Selanjutnya yaitu CN, TN, dan kelas efisiensi pada algoritma selection sort. Seperti sebelumnya, kita harus mengetahui dulu basic operation dengan berapa kali basic operation dieksekusi pada setiap iterasi. Bisa kita dapatkan basic operation dari selection sort ini yaitu perbandingan atau comparing. Selanjutnya yaitu CN dari selection sort ini, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, cara yang untuk mencari CN ini tetap sama, dan pada selection sort ini menghasilkan N dikali N-1 per 2. Selanjutnya yaitu TN merupakan COP dikali CN, sehingga dihasilkan yaitu N kuadrat minus N per 2 elemen big data N kuadrat. Sehingga kelas efisiensi dari selection sort ini yaitu N kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ilustrasi dari selection sort ini seperti apa. Nah, bisa kita lihat yang berwarna merah itu merupakan mark atau tanda dari setiap array yang dipilih. Apabila dia merupakan elemen paling kecil dalam setiap iterasi tersebut, dia akan melakukan swapping atau berpindah tempat ke sebelah kiri sehingga suatu saat sampai semua sudah dicek dan disorting dan searching, algoritma yang melakukan sorting ini akan terurut. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, selanjutnya merupakan tabel dari perubahan running time pada algoritma bubble sort dan selection sort. Bisa kita lihat kita melakukan input size sebanyak 5 kali dari aplikasi yang nanti akan kita demokan. Yang pertama input size-nya yaitu 10, dan bubble sort mengeksekusinya selama 0,52 detik dan selection sort 0,16. Bisa kita lihat walaupun perbedaannya tidak terlalu mencolok, kita bisa lihat bahwa selection sort ini lebih efektif daripada bubble sort. Mengapa hal ini terjadi? Karena di dalam selection sort, swapping yang terjadi dalam setiap array itu tidak sebanyak bubble sort. Mereka hanya mencari
sampai ujung dari array ini, dan apabila sudah menemukan indeks atau nilai dari setiap array yang pas, mereka akan melakukan swapping. Berbeda dengan bubble sort yang melakukan swapping dengan algoritma yang atau dengan indeks array yang berdekatan. Kita bisa lihat semakin banyak n yang kita simpan sebagai input size, maka perbedaan waktu akan semakin besar. Selanjutnya, grafik dari perubahan running time yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dapat kita lihat grafik perubahan running time pada algoritma bubble sort dan selection sort, perbedaannya mungkin cukup jauh. Bubble sort dengan waktu yang lebih lama dari selection sort. Yang selection sort cenderung lebih cepat dan stabil dalam mengeksekusi algoritma tersebut. Selanjutnya, kami akan mendemokan aplikasi yang dibuat oleh kami. Pada demo kali ini, kami akan mencoba dengan input size 10. Nah, kita akan melihat seberapa cepat algoritma bubble sort pada input size 10. Kemudian pada selection sort, kami mendapatkan waktu sebesar 5 milisekund. Dan di sini kita dapat kesimpulan bahwa selection sort lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort. Kemudian dengan input size 50, kita akan melihat seberapa cepat algoritma bubble sort mensorting. Nah, kita dapat mengetahui bahwa waktu yang didapatkan yaitu 5 detik 53 milisekund. Sedangkan selection sort hanya memerlukan waktu sebesar 41 milisekund. Selanjutnya dengan input size 100 oleh Imam Prayoga. Nah, dalam input size 100 ini kita bisa melihat bubble sort cukup lama karena dia benar-benar melakukan swapping dengan indeks terdekatnya. Nah, bisa dilihat dari input size 100 ini, dalam algoritma bubble sort melakukan 2.628 swaps pada setiap array-nya dan memerlukan waktu 23 detik 54 milidetik. Selanjutnya untuk selection sort. Nah, selection sort ini hanya membutuhkan waktu 1 detik 1 milidetik dan hanya melakukan swapping sebanyak 99 kali. Bisa dilihat dari input size 100 saja sudah sangat berbeda jauh dari efisiensi waktunya. Selanjutnya kita akan melihat dari input size sebesar 150. Untuk bubble sort sendiri pasti akan memakan waktu yang sangat besar karena dia melakukan comparing dan swapping sebanyak yang dibutuhkan dia. Sangat lumayan agak lama dan swappingnya juga sudah sampai ribuan kali. Dan bisa dilihat dari waktu 30 detik ini algoritma belum terbentuk. Udah mulai kelihatan. Nah, selesai 150 indeks array yang disorting, terjadi 6.209 kali swapping antar indeks dan memerlukan waktu hampir 1 menit untuk bubble sort ini. Bisa dilihat hanya dengan indeks sebesar 150 saja, bubble array ini sudah memakan waktu cukup lama. Kita bisa lihat perbedaannya dengan selection sort. Hanya memerlukan waktu 1 detik 29 milidetik dan hanya melakukan 145 swapping. Hal ini terjadi karena
Dari prinsip dasar selection sort ini, mencari nilai paling kecil, dan baru apabila sudah menemukan nilai terkecil tersebut, dia akan melakukan swapping. Sehingga swapping yang terjadi dari algoritma selection sort ini hanya sedikit dan sangat efektif. Sekian studi kasus mengenai bubble sort dan selection sort dari saya dan Dika. Kurang lebihnya mohon maaf, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa selection sort lebih efektif daripada bubble sort karena dari prinsip dasar selection sort itu searching dan swapping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.